Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tikasari dengan NIM 2303200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Legislasi dan Advokasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Pada sesi ini kita akan mempelajari topik yang sangat penting dalam pengelolaan agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan pembentukan aliansi advokasi. Materi ini penting karena persoalan agribisnis hampir tidak pernah berdiri sendiri. Masalah harga hasil pertanian, keterbatasan pupuk, akses permodalan, kualitas produk, kerusakan lingkungan, distribusi, pemasaran, maupun perlindungan konsumen selalu melibatkan banyak pihak. Selanjutnya, mari kita mulai dengan sebuah gambaran sederhana. Seorang petani dapat bekerja keras menanam, merawat, dan memanen produknya. Namun, keberhasilan usahanya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan budidaya. Ia membutuhkan benih dan pupuk dari perusahaan input, informasi dari penyuluh, akses jalan dari pemerintah daerah, pembiayaan dari lembaga keuangan, pembeli dari pedagang dan industri pengolahan, serta informasi pasar dari media dan jaringan digital. Ketika harga jatuh, petani tidak dapat menyelesaikan seorang diri. Ketika produk sulit masuk pasar modern, persoalannya juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi. Dibutuhkan komunikasi, kerjasama, kebijakan, dukungan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, sumber daya, dan dapat berdampak oleh suatu keputusan disebut stakeholder. Dalam bahasa Indonesia, stakeholder sering diterjemahkan sebagai pemangku kepentingan. Pemetaan stakeholder membantu kita mengetahui siapa yang perlu dilibatkan, siapa yang harus diyakinkan, siapa yang berpotensi menjadi mitra, siapa yang mungkin menolak, dan strategi komunikasi apa yang paling tepat untuk setiap pihak. Pada 1 jam pertama ini kita akan membahas 5 hal utama. Yang pertama yaitu pengertian stakeholder dan alasan pemetaan stakeholder diperlukan dalam agribisnis. Yang kedua, kelompok stakeholder strategis, mulai dari pemerintah, organisasi petani, perusahaan, media, akademisi, lembaga penelitian, hingga organisasi non-pemerintah. Ketiga, strategi membangun koalisi advokasi. Keempat, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder melalui matriks power dan interest. Yang kelima, penggunaan analisis SWOT untuk memahami kemungkinan respon stakeholder terhadap kegiatan advokasi. Setelah mengikuti materi ini, saudara diharapkan mampu mengidentifikasi stakeholder dalam suatu persoalan agribisnis, menjelaskan kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak, menempatkan stakeholder ke dalam matriks pemetaan, serta merancang pendekatan awal untuk membangun koalisi advokasi yang efektif. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita pikirkan satu persoalan agribisnis yang pernah kita lihat di lingkungan sekitar. Misalnya harga gabah rendah, petani kesulitan memperoleh pupuk, hasil panen tidak terserap, atau produk UMKM pertanian belum mampu masuk pasar yang lebih luas. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam persoalan tersebut? Karena pada akhir sesi kita akan melihat apakah daftar stakeholder yang kita pikirkan sudah cukup lengkap. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan, keputusan, atau kebijakan, serta dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan tersebut. Dalam sektor agribisnis, stakeholder dapat berada di sepanjang rantai nilai atau ada pihak yang terlibat langsung dalam produksi, ada pihak yang mengatur kebijakan, ada pihak yang menyediakan pembiayaan, dan ada pihak yang mengelola dan memasarkan produk, serta ada pihak yang mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan. Perhatikan 2 kata penting dalam definisi tersebut, yaitu kepentingan dan pengaruh. Kepentingan menunjukkan seberapa besar suatu isu berkaitan dengan kebutuhan, tujuan, keuntungan, hak, atau tanggung jawab stakeholder. Pengaruh menunjukkan seberapa besar kemampuan stakeholder mengubah keputusan, kebijakan, sumber daya, perilaku pasar, atau opini publik. Seorang petani memiliki kepentingan yang tinggi terhadap harga hasil panen karena harga
secara langsung menentukan pendapatan. Akan tetapi, seorang petani secara individu mungkin memiliki pengaruh yang terbatas terhadap pembentukan harga. Sebaliknya, sebuah perusahaan pengolah besar dapat memiliki pengaruh yang tinggi karena mampu menyerap produk dalam jumlah besar, walaupun tingkat kepentingannya terhadap persoalan petani tertentu belum tentu tinggi. Inilah alasan kita tidak boleh hanya membuat daftar nama pihak yang terlibat. Pemetaan stakeholder bukan sekadar penulisan siapa saja yang ada di sekitar suatu isu. Pemetaan harus membantu kita memahami hubungan antara pihak-pihak tersebut. Kita perlu mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan, kemudian sumber daya apa yang mereka miliki, keputusan apa yang dapat mereka ambil, dan bagaimana posisi mereka terhadap tujuan advokasi. Dalam agribisnis, hubungan stakeholder bersifat dinamis. Pihak yang hari ini menjadi pendukung dapat berubah menjadi pihak yang pasif apabila kepentingannya tidak diperhatikan. Pihak yang pada awalnya tidak tertarik dapat menjadi mitra penting apabila kita mampu menunjukkan bahwa isu tersebut relevan dengan tanggung jawab atau tujuan mereka. Bahkan pihak yang dianggap menentang belum tentu harus diperlakukan sebagai musuh. Bisa jadi penolakan mereka muncul karena informasi yang tidak lengkap, kekhawatiran terhadap biaya, perbedaan target, atau ketidakjelasan manfaat. Maka karena itu pemetaan stakeholder harus dilakukan secara terbuka dan objektif. Jangan menilai stakeholder hanya berdasarkan kedekatan pribadi. Jangan pula menganggap pihak yang memiliki jabatan tinggi selalu menjadi satu-satunya pihak penting. Dalam beberapa kasus organisasi petani, tokoh, masyarakat, media lokal, kemudian atau kelompok konsumen dapat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Mereka mungkin tidak mempunyai kewenangan formal, tetapi mampu mempengaruhi persepsi publik dan mendorong perubahan. Pemetaan yang baik sekurang-kurangnya menjawab 6 pertanyaan. Yang pertama itu siapa stakeholder yang terkait, apa kepentingannya, seberapa besar pengaruhnya, sumber daya apa yang dimilikinya, bagaimana sikapnya terhadap isu, dan pendekatan apa yang paling sesuai. 6 pertanyaan ini akan menjadi dasar pembahasan kita selanjutnya. Kelompok pertama stakeholder adalah pemerintah. Pemerintah memiliki posisi strategis karena mempunyai kewenangan membuat kebijakan, menetapkan mengalokasikan anggaran, kemudian menyediakan pelayanan publik, dan mengkoordinasikan pembangunan. Dalam isu agribisnis, kita perlu membedakan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena keduanya dapat memiliki kewenangan dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Kementerian Pertanian merupakan stakeholder utama dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, kemudian penyuluhan, sarana produksi, dan kesejahteraan petani. Apabila isu advokasi berkaitan dengan ketersediaan benih, pupuk, mekanisme peningkatan mutu budidaya, atau perlindungan usaha tani, maka kebijakan dan program Kementerian Pertanian menjadi sangat relevan. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian. Perannya dapat berkaitan dengan distribusi, kemudian ekspor tata niaga, serta perlindungan pasar. Dalam persoalan harga komoditas, kita tidak cukup hanya melihat sisi produksi. Kita perlu melihat aliran barang dari sentra produksi ke pasar, jumlah pasokan, biaya distribusi, posisi perdagangan, dan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, stakeholder di bidang perdagangan seringkali menentukan apakah intervensi harga dapat berjalan efektif. Kementerian Keuangan berperan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal. Kebijakan subsidi intensif, pajak, pembiayaan program, serta dukungan anggaran dapat mempengaruhi sektor agribisnis. Sebuah usulan kebijakan mungkin secara teknis sangat baik, tetapi sulit diterapkan apabila tidak memiliki dukungan pembiayaan. Dalam proses advokasi, argumen mengenai manfaat perlu dilengkapi dengan mempertimbangkan biaya, efisiensi anggaran, dan dampak ekonomi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan isu
berkelanjutan, penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan dari kegiatan pertanian. Ketika advokasi membahas pembukaan lahan, penggunaan pestisida, pengelolaan limbah, perlindungan daerah aliran sungai, dan penerapan produksi berkelanjutan, maka kepentingan lingkungan harus dipetakan secara serius. Kemudian tujuan peningkatan produksi tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan. Kementerian Koperasi dan UMKM berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan koperasi. Dalam agribisnis, banyak pelaku usaha berada pada skala kecil. Mereka membutuhkan kelembagaan, pelatihan legislatif, akses pasar, pengembangan produk, dan penguatan manajemen. Koperasi juga dapat menjadi instrumen penting untuk menyatukan produksi petani, meningkatkan posisi tawar, melakukan pembelian sarana secara kolektif, dan membangun pemasaran bersama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas berperan merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, merumuskan jangka menengah dan jangka panjang. Posisi penting ketika isu advokasi memerlukan integrasi lintas sektor dan masuk ke dalam agenda pembangunan. Advokasi yang kuat tidak hanya meminta kegiatan sesaat, tetapi menunjukkan keterkaitan isu dengan sasaran pembangunan, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah. Kemudian di tingkat daerah terdapat pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan, pelayanan penyuluhan, dan pembangunan infrastruktur lokal, pengelolaan pasar, dan pengembangan komoditas unggulan. Penguatan kelompok tani dan pengelolaan sumber daya daerah. Dalam banyak kasus, masalah petani perlu diselesaikan melalui dinas teknis di daerah karena mereka lah yang paling dekat dengan lokasi dan pelaku usaha. Ketika memetakan pemerintah, jangan menuliskan kata pemerintah sebagai satu kelompok yang terlalu umum. Identifikasi unit yang benar-benar memiliki wewenang. Apakah dinas pertanian, dinas perdagangan, dinas koperasi, badan perencanaan daerah, atau lembaga lain? Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang melaksanakan teknis? Siapa yang menguasai data? Siapa yang mengelola anggaran? Semakin spesifik pemetaan, semakin tepat strategi komunikasi yang dapat disusun. Dokumen yang mampu menjembatani kenyataan di lapangan dengan proses pengambilan keputusan. Salah satu dokumen yang paling sering digunakan yaitu untuk tujuan tersebut adalah policy brief. Policy brief bukan sekadar ringkasan laporan penelitian. Dokumen ini dirancang untuk menyampaikan isu penting, bukti pendukung, analisis, pilihan solusi, dan rekomendasi kebijakan secara langsung kepada orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi policy brief, membedakannya dari laporan penelitian, mengenali sebagai jenis dokumen advokasi, memahami struktur policy brief, menyusun latar belakang dan analisis masalah, merumuskan alternatif kebijakan, menulis rekomendasi yang kuat, serta menghindari kesalahan umum dalam penulisan policy brief. Pada bagian kedua, kita akan mempraktikkan seluruh langkah tersebut melalui studi kasus tentang penurunan harga cabai ketika panen raya. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan policy brief. Apa itu policy brief? Policy brief yaitu adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Terdapat beberapa unsur penting dalam definisi tersebut. Yang pertama yaitu policy brief bersifat singkat. Dokumen ini umumnya hanya terdiri atas beberapa halaman. Singkat bukan berarti dangkal. Singkat berarti setiap bagian dipilih secara cermat agar baca langsung menemukan informasi yang paling penting.
Setiap paragraf harus memiliki fungsi. Penulis tidak perlu memasukkan seluruh teori, seluruh proses penelitian, atau seluruh data mentah. Penulis memilih fakta dan bukti yang paling relevan untuk menjelaskan masalah yang mendukung rekomendasi. Ketiga, policy brief harus berbasis bukti. Rekomendasi tidak boleh hanya bersumber dari opini pribadi, data statistik, hasil survei, temuan lapangan, laporan resmi, dan hasil penelitian digunakan untuk memperkuat analisis. Keempat, yaitu policy brief berorientasi pada kebijakan dan tindakan. Dokumen ini tidak berhenti pada penjelasan masalah. Policy brief harus menjawab pertanyaan apa yang perlu dijawab, apa yang perlu dilakukan, siapa yang harus melakukannya, dan bagaimana tindakan itu dapat dilaksanakan secara realistis. Fungsi policy brief yaitu yang utama adalah dalam advokasi. Fungsi pertama itu menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas serta jelas. Fungsi kedua adalah membantu pembuat kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Pembuat kebijakan sering menghadapi banyak persoalan, agenda, dan dokumen. Mereka tidak selalu memiliki waktu membaca laporan, meneliti puluhan atau ratusan halaman. Fungsi ketiga adalah menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Policy brief dapat digunakan dalam audiensi, pertemuan dengan dinas, dialog dengan legislatif, seminar kebijakan, atau komunikasi dengan media. Fungsi keempat adalah mendukung perubahan kebijakan berbasis data dan fakta. Policy brief membantu memastikan bahwa keputusan tidak hanya lahir dari asumsi atau tekanan sesaat, tetapi mempertimbangkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa policy brief penting? Policy brief penting karena pembuat kebijakan umumnya tidak membaca laporan yang terlalu panjang. Waktu mereka terbatas dan dokumen yang harus dipelajari sangat banyak. Kemudian karena itu informasi harus disajikan dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami. Policy brief juga penting karena keputusan yang baik membutuhkan informasi yang tepat. Ringkasan yang jelas membantu pembuat kebijakan memahami masalah dan pilihan solusi tanpa kehilangan inti persoalan. Kemudian selain itu, policy brief menuntut penggunaan data. Rekomendasi yang kuat lahir dari data yang bukti yang akurat, bukan sekadar opini dan asumsi. Policy brief menggunakan bahasa sederhana, struktur yang logis, kemudian dan visual yang jelas. Hal tersebut membuat pesan lebih mudah diterima, diingat, dan ditindaklanjuti. Terakhir, policy brief juga berfokus pada solusi. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan bahwa masalah terjadi, tetapi juga menawarkan alternatif dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Perbedaan policy brief dan laporan penelitian serta jenis dokumen advokasi perbedaannya yaitu policy brief dan laporan penelitian sama-sama dapat menggunakan data. Namun tujuan kemudian audiens, panjang, bahasa, isi utama, dan hasil akhirnya berbeda. Dari sisi tujuan, policy brief bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Laporan penelitian bertujuan untuk menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari sisi audiens, policy brief ditunjukkan kepada pembuat kebijakan, praktisi, organisasi masyarakat, kemudian media, dan publik umum. Laporan penelitian terutama ditunjukkan kepada akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari sisi panjang, policy brief biasanya singkat, misalnya 2-4 halaman. Laporan penelitian dapat terdiri atas puluhan hingga ratusan halaman. Dari sisi bahasa, policy brief menggunakan bahasa sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Laporan penelitian cenderung menggunakan bahasa akademik, formal, dan teknis. Dari sisi isi, policy brief menampilkan ringkasan masalah, analisis singkat, alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan. Laporan penelitian menjelaskan metodologi, teori, data,
hasil dan pembahasan secara rinci. Dari sisi output, polisi brief menghasilkan rekomendasi yang siap digunakan. Laporan penelitian menghasilkan penelitian baru atau temuan ilmiah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penulis tidak dapat sekedar memotong laporan penelitian menjadi beberapa halaman. Informasi harus disusun ulang sesuai dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Jenis-jenis dokumentasi advokasi. Selain polisi brief, terdapat beberapa dokumen advokasi lain yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Yang pertama, position paper. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan sikap resmi sebuah organisasi terhadap suatu isu. Position paper menegaskan posisi dasar sikap organisasi. Yang kedua, executive summary. Dokumen ini berisi ringkasan inti dari laporan yang lebih panjang. Tujuannya membantu pembaca memahami gambaran umum, temuan utama, dan rekomendasi tanpa membaca seluruh laporan. Yang ketiga ada policy memo. Dokumen ini memberikan masukan singkat kepada pejabat atau unit tertentu. Policy memo biasanya lebih langsung dan dapat disusun untuk kebutuhan internal. Yang keempat yaitu naskah audiensi. Dokumen ini digunakan sebagai bahan presentasi ketika bertemu dengan pengambil keputusan. Isinya dapat berupa aturan, penyampaian masalah, data kunci, tuntutan, dan usulan tindak lanjut. Dokumen ini digunakan sebagai bahan presentasi ketika bertemu pengambil keputusan. Isinya berupa urutan, penyampaian masalah, data kunci, tuntutan, dan usulan tindak lanjut. Pemilihan dokumen bergantung pada tujuan advokasi. Policy brief digunakan ketika kita ingin menyampaikan rekomendasi kebijakan. Position paper digunakan ketika organisasi ingin menegaskan sikap. Executive summary digunakan untuk meringkas dokumen panjang. Policy memo digunakan untuk memberikan masukan singkat. Naskah audiensi digunakan sebagai panduan komunikasi lisan. Struktur policy brief yang sistematis yaitu memiliki struktur yang sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Bahan ajar memuat 8 bagian utama, yaitu judul, ringkasan, latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif solusi, rekomendasi, dan penutup. Pertama, judul. Judul harus jelas, spesifik, dan menarik perhatian. Judul yang terlalu umum tidak membantu pembaca memahami masalah. Misalnya judul yaitu masalah pertanian, terlalu luas. Judul strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya, lebih jelas karena menunjukkan isu dan arah pembahasan. Yang kedua, ringkasan memuat intisari isu, terutama temuan utama dan rekomendasi dalam 3-5 kalimat. Ringkasan harus dapat berdiri sendiri. Seseorang yang hanya membaca bagian ini sudah harus memahami masalah utama dan tindakan yang disarankan. Yang ketiga, latar belakang. Latar belakang menjelaskan konteks isu, data penting, kemudian kondisi saat ini, dan alasan mengapa isu relevan. Bagian ini menunjukkan bahwa masalah itu benar-benar terjadi dan layak mendapatkan perhatian. Yang keempat, permasalahan. Bagian permasalahan menguraikan masalah utama yang ingin diselesaikan. Masalah harus dirumuskan secara spesifik agar analisis dan rekomendasi tidak melebar. Yang kelima, analisis. Analisis menjelaskan akar masalah, penyebab, kemudian fakta, data, pihak terdampak, dan konsekuensinya. Analisis tidak hanya menyebut gejala tetapi menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Keenam, alternatif solusi. Bagian ini menyajikan beberapa pilihan kebijakan atau solusi yang dapat dipertimbangkan. Setiap alternatif perlu dibandingkan berdasarkan manfaat,
kelemahan, biaya, risiko, waktu, dan kelayakan. Ketujuh, rekomendasi. Rekomendasi adalah pilihan terbaik yang dinilai paling efektif, efisien, realistis, dan sesuai kewenangan. Rekomendasi harus spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Yang kedelapan, penutup. Penutup menegaskan kembali urgensi, masalah, dan harapan tindak lanjut. Penutup dapat menjadi pengingat bahwa tidak bertindak juga memiliki konsekuensi. Dalam penulisan, gunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke inti. Kemudian dukungan setiap klaim penting dengan data dan bukti yang kredibel. Pahami audiens sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hindari jargon dan penjelasan yang bertele-tele. Pastikan rekomendasi realistis serta sesuai dengan kewenangan pihak yang dituju. Selanjutnya, menulis latar belakang masalah. Latar belakang merupakan fondasi penting untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa isu yang diangkat layak mendapatkan perhatian. Latar belakang yang kuat menjadi dasar lahirnya solusi yang tepat. Terdapat 4 hal utama yang perlu ditulis. Yang pertama yaitu kondisi saat ini. Gambarkan situasi aktual di lapangan secara objektif dan apa adanya. Yang kedua yaitu fakta. Sajikan pernyataan yang dapat diverifikasi. Fakta dapat berasal dari observasi, kemudian dokumen, catatan produksi, harga pasar, atau laporan resmi. Yang ketiga yaitu data. Gunakan angka statistik, hasil survei, atau hasil penelitian untuk memperkuat argumentasi. Data memperkuat argumentasi. Data membantu menunjukkan skala masalah. Yang keempat, urgensi. Jelaskan mengapa masalah perlu segera diselesaikan, siapa yang terdampak, dan apa akibatnya apabila tidak ada tindakan. Sebagai ilustrasi, kasus harga gabah turun saat panen raya dan dapat ditulis sebagai berikut. Kondisi saat ini, setiap musim panen raya, harga gabah di tingkat petani mengalami beberapa penurunan signifikan. Faktanya yaitu tingkat petani mengalami penurunan signifikan. Faktanya, sebagian petani menerima harga gabah di bawah biaya produksi. Data ilustratif pada bahan ajar menyebut penurunan harga sebesar 18% dibanding bulan sebelumnya. Pada periode panen raya di 10 provinsi sentra, urgensinya itu jika dibiarkan pendapatan petani menurun, minat bertani berkurang, dan ketahanan pangan dapat terancam. Perhatikan bahwa latar belakang tidak hanya mengatakan harga gabah rendah. Latar belakang menunjukkan kondisi, fakta, data, dan dampak. Dengan cara tersebut, isu menjadi lebih kuat dan sulit diabaikan. Menyusun analisis masalah. Analisis masalah yang baik membantu kita memahami akar permasalahan secara mendalam, sehingga rekomendasi tepat sasaran dan berdampak nyata. Analisis dapat dimulai dengan mengidentifikasi penyebab utama. Pertanyaannya adalah mengapa masalah terjadi, faktor apa yang paling berpengaruh, dan apa akar penyebabnya. Selanjutnya, analisis menjelaskan dampak, apa akibat jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana masalah mempengaruhi tujuan pembangunan agribisnis. Kemudian tentukan pihak yang terdampak, siapa yang terkena dampak secara langsung dan tidak langsung, seberapa besar pengaruhnya terhadap mereka. Terakhir, kumpulkan bukti pendukung, data fakta, kemudian hasil penelitian dan sumber terpercaya yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah diagram tulang ikan atau fishbone untuk mengurangi penyebab ke dalam kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat, analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis data untuk menemukan pola dan informasi kuantitatif maupun kualitatif.
Alur analisis dapat dilakukan melalui 5 langkah, yaitu mengumpulkan data dan fakta, mengidentifikasi penyebab utama, menentukan dampak serta pihak terdampak, mengumpulkan bukti pendukung, kemudian menyimpulkan dan merumuskan inti masalah. Analisis yang efektif harus berfokus pada fakta, bukan asumsi. Data yang digunakan harus akurat dan relevan. Berbagai perspektif perlu dilibatkan agar analisis tidak hanya mencerminkan kepentingan satu pihak. Seluruh analisis harus tetap dikaitkan dengan tujuan advokasi. Menyusun alternatif dan rekomendasi kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih tindakan terbaik. Dalam contoh penurunan harga gabah, alternatif pertama adalah pemerintah membeli gabah melalui petani melalui bulog pada harga dasar tertentu. Kelebihannya adalah cepat menstabilkan harga dan melindungi petani dalam jangka pendek. Kekurangannya yaitu adalah membutuhkan anggaran besar, beresiko menimbulkan penumpukan stok dan belum tentu menyentuh akar masalah struktur pasar. Alternatif kedua adalah membentuk atau memperkuat koperasi petani. Kelebihannya yaitu adalah meningkatkan posisi tawar, akses pasar, kemandirian, dan manfaat jangka panjang. Kemudian kekurangannya yaitu adalah membutuhkan waktu, kapasitas manajemen petani masih beragam dan memerlukan pendampingan intensif. Alternatif ketiga adalah mendorong industri pengolahan gabah di daerah. Kelebihannya yaitu adalah meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada penjualan gabah mentah. Kekurangannya yaitu adalah membutuhkan investasi awal, kesiapan infrastruktur, dan dampaknya terhadap harga tidak selalu langsung terasa. Alternatif tidak harus dipilih semuanya. Pilihan terbaiknya yaitu adalah kombinasi alternatif yang paling efektif, efisien, realistis, serta memberikan dampak besar dengan resiko yang dapat dikelola. Setelah menilai alternatif, penulis menyusun rekomendasi. Rekomendasi yang kuat, harus spesifik dan realistis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan berbasis bukti. Spesifik berarti jelas, terarah, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Realistis berarti mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kondisi yang tersedia. Dapat dilaksanakan berarti langkah yang disarankan dapat diimplementasikan secara nyata. Sesuai kewenangan berarti ditunjukkan kepada pihak yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk bertindak. Berbasis bukti berarti didukung data, fakta, dan analisis yang valid. Contohnya, rekomendasi yang lebih kuat adalah pemerintah daerah perlu menetapkan mekanisme perlindungan harga dasar gabah sesuai dengan biaya produksi, memperkuat sistem penyerapan melalui bulog di tingkat kecamatan, dan mendampingi koperasi petani untuk pemasaran kolektif selama musim panen raya. Rekomendasi tersebut lebih baik daripada kalimat pemerintah perlu memperbaiki sistem karena menjelaskan tindakan, pelaksanaan, dan arah kebijakan. Kesalahan umum dan ringkasan materi yaitu sebelum masuk ke studi kasus kita perlu mengenali beberapa kesalahan umum dalam penulisan policy brief. Kesalahan pertama adalah dokumen terlalu panjang sehingga pembaca kehilangan fokus. Kesalahan kedua adalah opini tanpa data. Kesalahan yang ketiga adalah solusi yang tidak realistis. Kesalahan keempat adalah penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kesalahan kelima adalah rekomendasi yang terlalu umum dan tidak dapat ditindaklanjuti. Caranya itu menghindarinya adalah berfokus pada pesan utama, menggunakan data terpercaya, memilih solusi yang realistis, kemudian memakai bahasa yang sederhana, serta menulis rekomendasi yang jelas dan operasional. Kesimpulannya, policy brief merupakan jembatan antara
Data, analisis, rekomendasi, dan kebijakan. Dokumen yang baik harus ringkas, berbasis bukti, mudah dipahami, serta berorientasi pada solusi yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, kita dapat menerapkan seluruh prinsip tersebut melalui studi kasus dan simulasi penyusunan policy brief. Selanjutnya, studi kasus, simulasi, dan pembahasan. Narasi studi kasus harga cabai turun saat panen raya. Perhatikan studi kasus berikut. Kabupaten Tani Makmur merupakan salah satu sentra produksi cabai. Sebagian besar petani menanam cabai karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dipasarkan dalam keadaan segar maupun diolah. Pada awal musim tanam, harga cabai cukup baik. Banyak petani kemudian menanam pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika masa panen tiba, produksi meningkat tajam. Bahan ajar memberikan ilustrasi bahwa produk cabai dapat meningkat sekitar 30-40% pada saat panen puncak. Peningkatan produksi tidak diikuti oleh peningkatan daya serap pasar. Cabai segar memiliki daya simpan pendek dan mudah rusak, sementara itu fasilitas penyimpanan dingin, transportasi, pengemasan, dan unit pengolahan masih terbatas. Akibatnya, petani harus menjual cabai segera setelah panen. Ketika pasokan melimpah, harga di tingkat petani turun tajam. Sebagian hasil bahkan tidak terjual dan menjadi limbah. Pada saat yang sama, harga di tingkat konsumen tidak selalu turun sebesar penurunan harga di tingkat petani. Biaya pengangkutan, susut produk, kemudian rantai distribusi dan keterbatasan informasi membuat perbedaan harga antara petani dan konsumen tetap lebar. Kelompok tani telah menyampaikan keluhan ini melalui media sosial. Beberapa anggota mengusulkan agar pemerintah langsung membeli seluruh hasil panen. Sebagian anggota lain mengusulkan pembangunan gudang pendinginan. Ada pula yang meminta pengembangan industri pengolahan cabai menjadi cabai kering, bubuk cabai, dan saus. Dinas Pertanian meminta kelompok tani menyampaikan usulan dalam bentuk policy brief yang ringkas dan berbasis bukti. Dokumen harus menjelaskan masalah, penyebab, kemudian dampak, pilihan solusi, dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Kelompok tani kemudian bekerja sama dengan mahasiswa, penyuluh, koperasi, pelaku usaha, kemudian pengolah pasar untuk menyusun policy brief berjudul Strategi Menjaga Stabilitas Pasokan Cabai Saat Panen Raya. Tugas kita di sini yaitu untuk menganalisis bagaimana policy brief tersebut disusun dan mengapa setiap bagian diperlukan. Langkah pertama yaitu menentukan audiensi, tujuan, dan judul. Langkah pertama yaitu adalah menentukan audiens. Dalam kasus ini, audiens utama adalah pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan Daerah, dan unit yang menangani koperasi serta industri kecil. Karena audiensnya adalah pembuat kebijakan daerah, pesan harus menekankan dampak ekonomi, kerugian petani, kemudian pemborosan hasil panen, kestabilan pasokan, dan tindakan yang sesuai kewenangan pemerintah daerah. Tujuan policy brief adalah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan persiapan penyimpanan, pengolahan, kemitraan pasar, kemudian serta data informasi pasokan dan harga. Judul harus singkat, jelas, spesifik, dan menarik. Judul yang dipilih adalah Strategi Menjaga Stabilitas Pasokan Cabai Saat Panen Raya. Judul tambahan atau subjudul dapat berbunyi meningkatkan nilai jumlah jual petani dan menjaga ketersediaan cabai di pasar konsumen. Judul tersebut tidak sekedar menyebut masalah harga cabai, judul langsung menunjukkan tujuan kebijakan, yaitu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meningkatkan nilai jual petani. Langkah kedua yaitu menyusun ringkasan dan latar belakang. Contohnya yaitu ringkasan policy brief. Saat panen raya, pasokan cabai meningkat tajam sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak cabai tidak terserap pasar. Keterbatasan fasilitas
pasca panen, penyimpanan, pengolahan, serta informasi pasokan memperbesar kerugian petani dan pemborosan hasil. Policy brief ini merekomendasikan penguatan sarana pasca panen, pengembangan unit pengolahan, kemitraan dengan pelaku usaha, dan sistem informasi pasokan serta harga secara berkala. Ringkasan tersebut memuat masalah, penyebab utama, dampak, dan rekomendasi. Pembuat kebijakan dapat menangkap inti dokumen dalam waktu yang singkat. Setelah ringkasan di sini kita dapat menulis latar belakang. Latar belakang dapat dimulai dengan kondisi saat ini, misalnya Kabupaten Tani Makmur mengalami peningkatan produksi cabai ketika panen raya, tetapi kapasitas pasar dan sarana pasca panen belum berkembang sebanding dengan peningkatan produksi. Fakta yang disajikan adalah cabai mudah rusak, petani harus segera menjual dan sebagian produk tidak terserap. Data ilustratif dari Bahan Anjir menyebut bahwa produksi meningkat sekitar 30-40% pada saat panen puncak. Urgensinya yaitu adalah pendapatan petani menurun, hasil panen terbuang, harga menjadi tidak stabil, dan pasokan di luar musim panen tetap rentan. Dengan demikian, masalah bukan hanya harga rendah, tetapi juga kelemahan sistem pasca panen dan rantai pasok. Langkah ketiga, merumuskan permasalahan dan analisis. Rumusan permasalahan yaitu permasalahan utama dapat dirumuskan dalam 3 poin. Yang pertama, pasokan cabai melimpah pada saat panen raya, tetapi daya serap pasar terbatas. Yang kedua, kapasitas penyimpanan, sortasi, pengemasan, dan fasilitas pasca panen masih rendah. Yang ketiga, ketergantungan pada penjualan cabai segar menyebabkan harga sangat mudah berfluktuasi. Rumusan tersebut lebih tajam daripada kalimat harga cabai turun. Penurunan harga diposisikan sebagai dampak dari masalah yang lebih struktural. Analisis akar masalah, kita dapat menggunakan pohon masalah. Masalah inti adalah rendahnya kemampuan sistem agribisnis menyerap lonjakan produk cabai saat panen raya. Penyebab pertama yaitu adalah jadwal tanam yang hampir bersamaan sehingga panen terkonsentrasi pada waktu tertentu. Penyebab kedua adalah minimnya penyimpanan dingin dan fasilitas pasca panen sehingga cabai tidak dapat disimpan lebih lama. Penyebab ketiga adalah terbatasnya unit pengolahan cabai yang tidak memenuhi standar pasar segar sebelum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah. Penyebab keempat adalah lemahnya kemitraan antara kelompok tani, pedagang, industri, pengolahan, dan pasar modern. Selanjutnya, penyebab kelima adalah informasi mengenai pasokan, permintaan, dan harga belum tersedia secara cepat untuk membantu petani merencanakan produksi. Dampaknya adalah harga di tingkat petani turun, pendapatan menurun, pemborosan hasil meningkat, petani kehilangan modal untuk musim berikutnya, dan stabilitas pasokan jangka panjang terganggu. Pihak yang terdampak meliputi petani, pekerja panen, pedagang, pelaku transportasi, pengolah, pemerintah daerah, dan konsumen. Petani di sini menerima dampak langsung berupa penurunan harga. Konsumen dapat menghadapi harga yang tidak stabil antara musim panen dan musim paceklik. Langkah keempat yaitu menyusun alternatif kebijakan. Berdasarkan analisis, kita menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif tidak boleh muncul secara tiba-tiba. Setiap alternatif harus menjawab penyebab yang telah diidentifikasi. Pembelian langsung oleh pemerintah. Pemerintah membeli sebagian cabai ketika harga jatuh. Kelebihannya adalah dapat membantu menahan penurunan harga dalam jangka pendek. Kekurangannya adalah membutuhkan anggaran besar, risiko cabai rusak tetap tinggi, dan pemerintah harus memiliki mekanisme penyimpanan atau penyaluran.
penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin. Pemerintah mendukung tempat sortasi, pengemasan, penyimpanan dingin, dan pengangkutan yang lebih baik. Kelebihannya yaitu adalah mengurangi kerusakan dan memperpanjang waktu pemasaran. Kekurangannya adalah membutuhkan investasi, pengelolaan energi, dan biaya operasional. Kemudian pengembangan unit pengolahan cabai. Cabai kemudian diolah menjadi cabai kering, bubuk, saus, atau produk lain. Kelebihannya adalah meningkatkan nilai tambah, menyerap produk yang tidak sesuai dengan sesuai pasar segar, kemudian dan membuka lapangan kerja. Kekurangannya adalah membutuhkan teknologi, standar mutu, pasar, kemudian izin dan kapasitas usaha. Kementerian dan Sistem Informasi Pasokan. Kelompok tani menjalin kontrak dengan industri rumah makan, pasar modern, dan distributor disertai dengan informasi produk serta permintaan. Kelebihannya adalah membantu perencanaan dan memperluas pasar. Kekurangannya adalah membutuhkan disiplin mutu, volume, jadwal, dan koordinasi antar petani. Serta membandingkan alternatif. Kita dapat menyimpulkan bahwa satu solusi tunggal tidak cukup. Pembelian langsung dapat menjadi tindakan darurat, tetapi solusi jangka menengah dan jangka panjang memerlukan penguatan fasilitas pasca panen, pengolahan mitra, dan informasi pasar. Langkah kelima yaitu menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus dipilih berdasarkan efektivitas, efisiensi, kelayakan, dampak, resiko, dan kesesuaian kewenangan. Dalam kasus ini, rekomendasi dapat ditunjukkan kepada pemerintah daerah dengan 4 tindakan utama. Yang pertama itu pembangunan atau memperkuat sarana pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi melalui pengolahan koperasi atau unit usaha bersama. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan industri. Pengolahan cabai skala kecil dan menengah termasuk pelatihan produksi, standar mutu, kemasan, izin, dan pemasaran. Yang ketiga itu memfasilitasi kemitraan antar kelompok tani dengan industri pengolahan, pasar modern, usaha kuliner, dan distributor berdasarkan standar mutu, volume, serta jadwal pasokan. Yang keempat yaitu mengembangkan sistem informasi harga, pasokan, permintaan, dan jadwal tanam untuk mendukung perencanaan produksi secara lebih baik. Rekomendasi dapat diperkuat dengan pembagian waktu. Dalam 3 bulan pertama, pemerintah melakukan pemetaan produksi sarana pasca panen, calon mitra, dan kebutuhan pelatihan. Dalam 6-12 bulan, pemerintah mulai memfasilitasi percontohan, pendampingan, pengolahan, serta kemitraan pemasaran. Evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan tingkat kerusakan, volume produk yang diolah, jumlah kemitraan, dan perkembangan harga di tingkat petani. Dengan pembagian tersebut, rekomendasi menjadi lebih operasional. Dokumen tidak hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga memberikan arah pelaksanaan dan indikator tidak lanjut. Simulasi audiensi menggunakan policy brief. Setelah policy brief selesai, kelompok tani melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Berikut contoh dialog yang dapat dibicarakan, yaitu Ketua Kelompok Tani: terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami membawa policy brief mengenai penurunan harga cabai saat panen raya. Berdasarkan data produksi kelompok, lonjakan pasokan tidak diikuti kapasitas penyimpanan dan pengelolaan yang memadai. Dampaknya, petani menjual di bawah harga yang diharapkan dan sebagian produk terbuang. Kepala Dinas Pertanian mengatakan, apa tindakan yang paling mendesak menurut kelompok? Ketua Kelompok Tani menjawab, dalam jangka pendek kami membutuhkan koordinasi pasar dan penyerapan produk. Untuk jangka menengah kami merekomendasikan fasilitas sortasi dan penyimpanan yang
dikelola koperasi dan pelatihan pengolahan serta kemitraan dengan pembeli. Kami juga mengusulkan sistem informasi pasokan agar jadwal tanam tidak seluruhnya bersamaan. Kepala Dinas Pertanian menjawab, apakah kelompok siap mengelola fasilitas jika bantuan diberikan? Ketua koperasi menjawab, kami siap membentuk unit pengelola, menetapkan iuran operasional, mencatat volume yang masuk, dan menyampaikan laporan berkala. Namun, kami membutuhkan pelatihan manajemen dan pendampingan pada tahap awal. Perwakilan Dinas Perdagangan mengatakan, kami dapat membantu mempertemukan kelompok dengan pelaku pasar dan industri. Tolong lengkapi data, volume mingguan, mutu produk, serta waktu panen. Ketua kelompok tani mengatakan data tersebut telah kami siapkan sebagai lampiran. Kami berharap pertemuan ini menghasilkan jadwal tindak lanjut dan tim kecil yang melibatkan dinas, kemudian koperasi, penyuluh, serta calon pembeli. Dialog tersebut menunjukkan bahwa polisi bribe berfungsi sebagai alat komunikasi. Dokumen membantu perwakilan kelompok untuk menyampaikan masalah secara terstruktur, menjawab pertanyaan dengan data, dan mengarahkan pembicaraan kepada tindak lanjut. Kemudian yaitu evaluasi, refleksi, dan penutup. Evaluasi polisi bribe dalam studi kasus ini yaitu apakah dokumen terlalu panjang? Jawabannya yaitu tidak. Informasi dipilih berdasarkan kebutuhan pembuat kebijakan. Apakah dokumen hanya berisi opini? Jawabannya tidak, karena masalah dijelaskan melalui fakta, data, produksi, karakteristik cabai yang mudah rusak, serta analisis rantai pasok. Selanjutnya, apakah solusi realistis? Jawabannya solusi dipilih dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, kapasitas kelompok, kebutuhan investasi, dan tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Jawabannya istilah teknis dibatasi dan setiap rekomendasi ditulis secara langsung. Selanjutnya, apakah rekomendasi jelas? Jawabannya iya. Rekomendasi menjelaskan tindakan, sasaran, pelaksana, dan arah tindak lanjut. Sebagai refleksi, mahasiswa dapat memilih salah satu isu agribisnis seperti pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, atau kopi. Setelah itu, lakukan 6 tahap. Yang pertama itu pilih isu, analisis masalah, rumus dan solusi, tulis polisi brief 1 halaman, presentasikan, kemudian lakukan diskusi dan perbaikan. Dalam penyusunan tugas tersebut, gunakan data dan fakta yang valid, buat rekomendasi yang spesifik serta dapat dilaksanakan. Gunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, yang pada akhirnya advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Advokasi perlu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Polisi bribe adalah alat untuk mengubah data menjadi analisis menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi peluang tindakan kebijakan. Dengan pembelajaran mengenai penyusunan polisi bribe dan dokumen advokasi agribisnis, semoga naskah ini membantu kita menyampaikan kepentingan petani dan pelaku agribisnis secara lebih sistematis, kredibel, dan berdampak. Kemudian alternatif solusinya yaitu pembelian terbatas sebagai penanganan darurat ketika harga jatuh, penguatan fasilitas sortasi, pengemasan dan penyimpanan dingin, pengembangan produk olahan seperti cabai kering, bubuk, dan saus, Kementerian Pemasaran, serta sistem informasi pasokan dan permintaan. Rekomendasi pertama, membangun atau memperkuat sarana pasca panen dan penyimpanan dingin di
di sentra produksi melalui pengolahan koperasi atau unit usaha bersama. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil dan menengah, termasuk pelatihan produksi, standar mutu, kemasan, izin usaha, dan pemasaran. Yang ketiga, memfasilitasi kemitraan antar kelompok tani dengan industri pengolahan, pasar modern, usaha kuliner, dan distributor berdasarkan standar mutu, volume, serta jadwal pasokan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi harga, pasokan, kemudian permintaan, dan jadwal tanam untuk mendukung olahan cabai yang tidak memenuhi standar pasar segar sebelum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah. Penyebab keempat adalah lemahnya kemitraan antara kelompok tani, pedagang, industri pengolahan, dan pasar modern. Selanjutnya, penyebab kelima adalah informasi mengenai pasokan, permintaan, dan harga belum tersedia secara cepat untuk membantu petani merencanakan produksi. Dampaknya adalah harga di tingkat petani turun, pendapatan menurun, pemborosan hasil meningkat, petani kehilangan modal untuk musim berikutnya, dan stabilitas pasokan jangka panjang terganggu. Pihak yang terdampak meliputi petani, pekerja panen, pedagang, pelaku transportasi, pengolah, pemerintah daerah, dan konsumen. Petani di sini menerima dampak langsung berupa penurunan harga. Konsumen dapat menghadapi harga yang tidak stabil antara musim panen dan musim paceklik. Langkah keempat yaitu menyusun alternatif kebijakan. Berdasarkan analisis, kita menyusun beberapa alternatif kebijakan. Alternatif tidak boleh muncul secara tiba-tiba. Setiap alternatif harus menjawab penyebab yang telah diidentifikasi. Pembelian langsung oleh pemerintah. Pemerintah membeli sebagian cabai ketika harga jatuh. Kelebihannya adalah dapat membantu menahan penurunan harga dalam jangka pendek. Kekurangannya adalah membutuhkan anggaran besar, risiko cabai rusak tetap tinggi, dan pemerintah harus memiliki mekanisme penyimpanan atau penyaluran. Penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin. Pemerintah mendukung tempat sortasi, pengemasan, penyimpanan dingin, dan pengangkutan yang lebih baik. Kelebihannya yaitu adalah mengurangi kerusakan dan memperpanjang waktu pemasaran. Kekurangannya adalah membutuhkan investasi, pengelolaan, energi, dan biaya operasional. Kemudian pengembangan unit pengolahan cabai. Cabai kemudian diolah menjadi cabai kering, bubuk, saus, atau produk lain. Kelebihannya adalah meningkatkan nilai tambah, menyerap produk yang tidak sesuai dengan sesuai pasar segar, kemudian dan membuka lapangan kerja. Kekurangannya adalah membutuhkan teknologi, standar mutu, pasar, kemudian izin, dan kapasitas usaha. Kementerian dan Sistem Informasi Pasokan. Kelompok tani menjalin kontrak dengan industri rumah makan, pasar modern, dan distributor disertai dengan informasi produk serta permintaan. Kelebihannya adalah membantu perencanaan dan memperluas pasar. Kekurangannya adalah membutuhkan disiplin mutu, volume, jadwal, dan koordinasi antar petani. Serta membandingkan alternatif. Kita dapat menyimpulkan bahwa satu solusi tunggal tidak cukup. Pembelian langsung dapat menjadi tindakan darurat, tetapi solusi jangka menengah dan jangka panjang memerlukan penguatan fasilitas pasca panen, pengolahan mitra, dan informasi pasar. Langkah kelima itu menulis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus dipilih berdasarkan efektivitas, efisiensi, kelayakan, dampak, resiko, dan kesesuaian kewenangan. Dalam kasus ini, rekomendasi dapat ditunjukkan kepada pemerintah daerah dengan 4 tindakan utama. Yang pertama itu pembangunan atau memperkuat sarana pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi melalui pengolahan koperasi atau unit usaha bersama. Yang kedua yaitu mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil dan menengah, termasuk pelatihan produksi, standar mutu, kemasan, izin, dan pemasaran. Yang ketiga itu memfasilitasi kemitraan antar kelompok tani dengan industri pengolahan, pasar modern, usaha kuliner, dan distributor berdasarkan standar mutu, volume, serta jadwal pasokan.
Yang keempat itu mengembangkan sistem informasi harga, pasokan, permintaan, dan jadwal tanam untuk mendukung perencanaan produksi secara lebih baik. Rekomendasi dapat diperkuat dengan pembagian waktu. Dalam 3 bulan pertama, pemerintah melakukan pemetaan produksi sarana pasca panen, calon mitra, dan kebutuhan pelatihan. Dalam 6-12 bulan, pemerintah mulai memfasilitasi percontohan, pendampingan, pengolahan, serta kemitraan pemasaran. Evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan tingkat kerusakan, volume produk yang diolah, jumlah kemitraan, dan perkembangan harga di tingkat petani. Dengan pembagian tersebut, rekomendasi menjadi lebih operasional. Dokumen tidak hanya mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga memberikan arah pelaksanaan dan indikator tidak lanjut. Simulasi audiensi menggunakan policy brief. Setelah policy brief selesai, kelompok tani melakukan audiensi dengan pemerintah daerah. Berikut contoh dialog yang dapat dibicarakan, yaitu Ketua Kelompok Tani: terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami membawa policy brief mengenai penurunan harga cabai saat panen raya. Berdasarkan data produksi kelompok, lonjakan pasokan tidak diikuti kapasitas penyimpanan dan pengelolaan yang memadai. Dampaknya, petani menjual di bawah harga yang diharapkan dan sebagian produk terbuang. Kepala Dinas Pertanian mengatakan, apa tindakan yang paling mendesak menurut kelompok? Ketua Kelompok Tani menjawab, dalam jangka pendek kami membutuhkan koordinasi pasar dan penyerapan produk. Untuk jangka menengah kami merekomendasikan fasilitas sortasi dan penyimpanan yang dikelola koperasi dan pelatihan pengolahan serta kemitraan dengan pembeli. Kami juga mengusulkan sistem informasi pasokan agar jadwal tanam tidak seluruhnya bersamaan. Kepala Dinas Pertanian menjawab, apakah kelompok siap mengelola fasilitas jika bantuan diberikan? Ketua koperasi menjawab, kami siap membentuk unit pengelola, menetapkan iuran operasional, mencatat volume yang masuk, dan menyampaikan laporan berkala. Namun, kami membutuhkan pelatihan manajemen dan pendampingan pada tahap awal. Perwakilan Dinas Perdagangan mengatakan, kami dapat membantu mempertemukan kelompok dengan pelaku pasar dan industri. Tolong lengkapi data, volume mingguan, mutu produk, serta waktu panen. Ketua Kelompok Tani mengatakan, data tersebut telah kami siapkan sebagai lampiran. Kami berharap pertemuan ini menghasilkan jadwal tindak lanjut dan tim kecil yang melibatkan dinas, kemudian koperasi, penyuluh, serta calon pembeli. Dialog tersebut menunjukkan bahwa policy brief berfungsi sebagai alat komunikasi. Dokumen membantu perwakilan kelompok untuk menyampaikan masalah secara terstruktur, menjawab pertanyaan dengan data, dan mengarahkan pembicaraan kepada tindak lanjut. Kemudian yaitu evaluasi, refleksi, dan penutup. Evaluasi policy brief dalam studi kasus ini yaitu, apakah dokumen terlalu panjang? Jawabannya yaitu tidak. Informasi dipilih berdasarkan kebutuhan pembuat kebijakan. Apakah dokumen hanya berisi opini? Jawabannya tidak, karena masalah dijelaskan melalui fakta, data, produksi, karakteristik cabai yang mudah rusak, serta analisis rantai pasok. Selanjutnya, apakah solusi realistis? Jawabannya solusi dipilih dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, kapasitas kelompok, kebutuhan investasi, dan tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Jawabannya istilah teknis dibatasi dan setiap rekomendasi ditulis secara langsung. Selanjutnya, apakah rekomendasi jelas? Jawabannya iya. Rekomendasi menjelaskan tindakan, sasaran, pelaksana, dan arah tindak lanjut. Sebagai refleksi, mahasiswa dapat memilih salah satu isu agribisnis seperti pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, atau kopi. Setelah itu, lakukan 6 tahap. Yang pertama itu pilih isu, analisis masalah, rumusan solusi, tulis policy brief 1 halaman, presentasikan, kemudian lakukan diskusi dan perbaikan. Dalam penyusunan tugas tersebut, gunakan data dan fakta yang valid, buat rekomendasi yang spesifik serta dapat dilaksanakan. Gunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, yang pada akhirnya advokasi yang baik tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Advokasi perlu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis bukti, dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Policy brief adalah alat untuk mengubah data menjadi analisis menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi peluang
tindakan kebijakan dengan pembelajaran mengenai penyusunan policy bribe dan dokumen advokasi agribisnis. Nah, semoga naskah ini membantu kita menyampaikan kepentingan petani dan pelaku agribisnis secara lebih sistematis, kredibel, dan berdampak. Kemudian alternatif solusinya yaitu pembelian terbatas sebagai penanganan darurat ketika harga jatuh, penguatan fasilitas sortasi, pengemasan dan penyimpanan dingin, pengembangan produk olahan seperti cabai kering, bubuk, dan saus, Kementerian Pemasaran serta sistem informasi pasokan dan permintaan. Rekomendasi pertama, membangun atau memperkuat sarana pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi melalui pengolahan koperasi atau unit usaha bersama. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil dan menengah, termasuk pelatihan produksi, standar mutu, kemasan, izin usaha, dan pemasaran. Yang ketiga, memfasilitasi kemitraan antar kelompok tani dengan industri pengolahan, pasar modern, usaha kuliner, dan distributor berdasarkan standar mutu, volume, serta jadwal pasokan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi harga, pasokan, kemudian permintaan, dan jadwal tanam untuk mendukung perencanaan produksi secara lebih baik. Penanganan penurunan harga cabai membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat darurat, tapi juga memperkuat rantai pasok, nilai tambah, dan kemampuan petani merencanakan produksi. Tindak lanjut yang terorganisasi akan mengurangi pemborosan hasil, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga kestabilan pasokan bagi konsumen. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.